Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dan YouTuber tertua di semesta. Saya ingin mempersoalkan bacaan Al-Fatihah dari Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya lihat di YouTube. Itu menurut kesimpulan saya, dengan tegas saya katakan, Fatihahnya sebagai imam sholat adalah sangat memprihatinkan dan tidak bisa dijadikan teladan. Dan menurut kalangan ahli qiraah mungkin itu menjadi persoalan yang sangat serius, tetapi buat orang-orang yang tidak mengerti itu seperti biasa saja. Imam sholat bukanlah sebuah kemegahan, bukan sebuah kebanggaan, tapi dia sebuah tanggung jawab keselamatan dunia dan akhirat dari jamaah di belakang yang menjadi makmum kita. Dulu waktu saya masih kuliah, saya diingatkan oleh dosen saya, yaitu Bapak Amir Abyan. Beliau mengatakan, ini 40 tahun yang lalu, nanti kamu, katanya, kalian kalau jadi guru, ini ucapan di depan kelas, perhatikanlah Al-Fatihah anak-anak. Setiap ketemu, kalau nanti kamu jadi guru ngaji, setiap ketemu dengan anak-anak, terus diulangi lagi Fatihahnya, terus diulangi lagi, terus diulangi lagi. Itu supaya Al-Fatihah sebagai salah satu rukun sholat itu menjadi satu bacaan yang betul-betul sempurna pengucapannya. Kalau kemudian Bapak Jokowi mengucapkan di YouTube yang entah di mana itu rupanya di satu daerah yang agak sederhana, masjidnya tidak terlalu besar. Fatihahnya berbunyi seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu fatal. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu 2 harokat, him yaitu 6 harokat panjangnya, karena menurut ilmu tajwid adalah disebut sebagai mad arid disukun, dan disitu sama sekali tidak berlaku. Ya, ketika Bapak Jokowi memimpin sholat jamaah dengan bacaan Fatihahnya, dan saya kira hampir setiap bacaan itu bermasalah. Dan solusinya bagaimana? Saya merasa solusinya harus dihadirkan ahli qiraah di Istana Negara dan betul-betul membimbing satu kata demi satu kata pengucapan Al-Fatihah yang harus dilatih oleh guru yang ahlinya. Betul-betul harus diulang-ulang, harus ada semacam blocking time. Harus ada waktu yang dicadangkan secara khusus untuk memperbaiki bacaan. Dan itu yang langkah pertama. Kalau Pak Harto di Cendana itu mempunyai guru spiritual, begitu kira-kira, yaitu Bapak Kiai Haji Qasim Nur Seha, atau juga misalnya Bapak Quraisy, orang-orang yang ahli di bidang ilmu keislaman, itu haruslah mendampingi seorang umaro atau pimpinan kepala negara. Dan kita tidak mendengar, kita tidak melihat siapakah orang yang alim, orang yang betul-betul mendampingi secara tulus ikhlas dalam segi keimanan, dalam segi keislaman dari seorang kepala negara kita, yaitu yang terhormat Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden. Jadi kesimpulannya harus diberikan satu pengawalan yang khusus tentang bagaimana penampilan seorang presiden, khususnya dalam konteks menjadi imam salat berjamaah, khususnya subuh, maghrib, dan isya, yang memang betul-betul ucapan Al-Fatihah itu harus diperdengarkan secara gak keras, yaitu bersifat jahat, keras, didengar oleh jamaah. Yang kedua, kemungkinan kedua yang harus dilakukan oleh Bapak Presiden adalah menghentikan semua kegiatan menjadi imam sholat di seluruh mushola dengan dalih apapun, karena ini urusannya bukan soal pencitraan, soal keikhlasan di dunia, tapi ini soal tanggung jawab di akhirat. Soal agama
haruslah sungguh-sungguh dan jangan dipermainkan. Tingkat keilmuan harus mengiringi seorang imam sholat. Di dalam tradisi Islam atau di dalam aturan yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW, seorang imam haruslah yang akro, yang lebih fasih bacaannya. Di samping dia lebih tua, lebih alim. Yang tua didahulukan, tapi yang lebih akro, lebih fasih didahulukan. Jangan-jangan di dalam satu momen sholat jamaah di lingkungan musola di masjid itu ada yang lebih fasih bacaannya. Janganlah menyediakan diri untuk menjadi imam. Hendaknya cukup rendah hati untuk menjadi makmum. Ketika kita mengerti, kita tahu bahwa bacaan kita adalah kurang sempurna, khususnya surat Al-Fatihah. Moga-moga nasihat ini bisa menjadi renungan untuk diri saya sendiri dan juga untuk penonton semuanya, tentang pentingnya kita memperbaiki diri, khususnya memperbaiki bacaan sholat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.